Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halalika Masyruro dengan NIM C1C021134 akan mempresentasikan konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Yang pertama, konsep dasar penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah upaya untuk mencari jawaban yang benar dan logis atas suatu masalah yang didasarkan atas data empiris yang terpercaya. Melalui penelitian yang seksama dan sistematis, para ilmuwan dapat menemukan berbagai gejala atau praktik yang dapat dijadikan solusi terbaik bagi upaya pemecahan suatu masalah. Aktivitas penelitian merupakan suatu tahapan yang terus diikuti. Setiap langkahnya merupakan pengalaman yang menambah wawasan baru. Selanjutnya, tujuan penelitian. Menurut situs Editage Insight, tujuan penelitian adalah tujuan keseluruhan dari dilakukannya penelitian. Tujuan penelitian ini bisa menambah pengetahuan di area atau topik tersebut untuk menunjukkan kesenjangan yang ada dalam ilmu tersebut atau untuk merancang dan menguji solusi dari masalah yang ada. Singkatnya, tujuan penelitian merupakan pernyataan yang mengindikasikan arah dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, bisa juga untuk menginformasikan apa saja data dan informasi yang akan kamu capai dari penelitian. Untuk itu, langkah awalnya bisa dimulai dengan mengetahui 3 jenis tujuan penelitian yang sering digunakan, yaitu tujuan umum, tujuan teoritis, dan tujuan praktis. Tujuan umum. Tujuan umum merupakan tujuan penelitian yang sifatnya general dan cakupannya luas. Yang kedua ada tujuan teoritis. Secara teoritis, tujuan penelitian adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui sesuatu. Selanjutnya ada tujuan praktis. Tujuan praktis adalah sebuah usaha untuk menemukan dan mencari pengetahuan yang dapat digunakan secara langsung dalam kehidupan peneliti. Selanjutnya ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang dipakai oleh para peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan juga teori ataupun ilmu pengetahuan. Menurut penuturan dari Guba, paradigma penelitian merupakan seperangkat keyakinan dan juga persetujuan bersama antara ilmuwan satu dengan ilmuwan lainnya tentang bagaimana sebuah masalah harus ditangani dan juga dipahami. Secara umum, terdapat dua kelompok paradigma yang sering digunakan oleh para peneliti, di mana paradigma yang kerap digunakan oleh para peneliti adalah paradigma kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, juga ada paradigma positivisme, paradigma konstruktivisme, paradigma pragmatisme, paradigma kritis, dan juga paradigma subjektivisme. Konstruktivisme artinya adalah percaya bahwa tidak ada kebenaran atau realitas yang sifatnya tunggal. Yang kedua ada positivisme, percaya bahwa ada kebenaran tunggal dari suatu kejadian ataupun pandangan. Pragmatis, percaya bahwa kenyataan ataupun realitas yang ada dapat diperdebatkan dan diinterpretasikan. Subjektivisme dan kritis, percaya bahwa kenyataan merupakan apa yang dipercaya peneliti sebagai sebuah realita yang nyata dan kenyataan merupakan wujud yang dikonstruksikan sehingga selalu di bawah hubungan kuasa yang berkelanjutan. Adapun jenis-jenis paradigma penelitian sebagai berikut, kuantitatif dan kualitatif. Paradigma kuantitatif adalah paradigma yang dilandasi oleh filsafat positivisme, di mana tidak mengakui adanya unsur teologi dan juga metafisik. Paradigma penelitian kualitatif adalah penelitian yang menempatkan manusia sebagai subjek penelitian. Lalu, yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian. Hal yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian yaitu pendekatan dan metode, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, serta analisis dan interpretasi data. Pendekatan analisis dan pengumpulan data digunakan
pendekatan gabungan atau mixed method antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Desain penelitian atau research design merujuk pada semua rencana, struktur, dan strategi penelitian. Metode penelitian atau research method suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Yang terakhir, metodologi penelitian atau research methodology. Ilmu yang menerangkan bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu dilaksanakan. Selanjutnya, sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus memahami tipe data secara menyeluruh. Seorang peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kredibel. Dalam dunia penelitian, ada dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama primer. Data primer adalah data yang telah dikumpulkan dari pengalaman langsung si peneliti. Beberapa sumber data primer yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data primer adalah eksperimen, survei, kuesioner, dan wawancara. Yang kedua ada sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dipublikasikan dalam bentuk apapun. Beberapa sumber data sekunder adalah buku, jurnal, majalah, koran, dan lain sebagainya. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.